Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang suatu kisah yang sangat masyhur di kalangan masyarakat kita. Bahkan terkadang banyak disampaikan oleh orang-orang yang memiliki kapasitas untuk berdakwah. Ada yang melalui mimbar-mimbar dakwah dan ada pula yang bahkan mempublikasikannya dengan menyebarkan video-video di media sosial. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pengetahuan mereka, dan segera bertobat karena telah menyebarkan suatu masalah yang munkar dan batil. Konon dikisahkan bahwa Nabi Daud alaihi salam membagi hari-harinya menjadi tiga, satu hari untuk mengurusi urusan manusia, satu hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan satu hari lagi untuk para istrinya yang berjumlah 99. Setiap kali beliau membaca Alkitab maka beliau mengetahui keutamaan Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub, maka beliau berkata, "Ya Allah, segala keutamaan telah dihabiskan oleh bapak-bapakku, maka berilah saya keutamaan seperti yang Engkau berikan kepada mereka." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya, bahwasanya bapak-bapakmu telah mendapatkan ujian. Nabi Ibrahim diuji dengan menyembelih anaknya, Nabi Ishak diuji dengan buta kedua matanya sedangkan Yakub diuji dengan kesedihan karena kehilangan Yusuf, sedangkan engkau belum diuji seperti mereka. Maka Nabi Daud berkata, "Ya Allah, ujilah saya seperti mereka dan berilah aku keutamaan seperti keutamaan mereka." Lalu Allah mewahyukan bahwa Nabi Daud alaihi salam engkau akan diuji maka bersiap-siaplah. Selepas kejadian tersebut datanglah setan kepadanya dalam bentuk burung merpati yang terbuat dari emas lalu hinggap di kaki Nabi Daud saat beliau sedang salat maka beliau menjulurkan tangan untuk meraihnya, burung tersebut menjauh, Nabi Daud pun membuntutinya. Tiba-tiba beliau melihat seorang wanita sangat cantik jelita, hal itu membuat Daud tertarik padanya. Nabi Daud pun menanyakannya, ternyata dia sudah mempunyai suami. Nabi Daud pun mengutus panglima perang agar mengirim Arya, suami wanita tersebut, untuk mengikuti perang lainnya yang lebih dahsyat sehingga akhirnya dia terbunuh. Lalu Nabi Daud menikahi wanita tersebut. Setelah Nabi Daud menemui istri barunya tersebut, Allah mengutus dua malaikat dengan berbentuk manusia, keduanya minta izin untuk bisa bertemu dengan Nabi Daud. Demikian dan seterusnya. Mari kita simak bersama-sama dan kita kaji, apakah kisah ini benar atau palsu. Takrij kisah. Kisah ini sangat masyhur sekali dalam kitab-kitab kisah Nabi dan tafsir. Diriwayatkan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Nawadirul Ushul sebagaimana dalam tafsir Al-Qurtubi 15 halaman 167 dan Ibnu Abi Hatim dari jalur Yazid Ar-Roqashi dari Anas bin Malik. Derajat kisah ini adalah batil. Imam As-Suyuti berkata, kisah ini diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari hadits Anas secara marfu. Namun dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahiyah yang keadaannya telah dimaklumi bersama, dan juga Yazid Ar-Roqashi, dia seorang yang lemah. Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, para ahli tafsir menyebutkan tentang ayat ini sebuah kisah yang kebanyakannya diambil dari Israiliyat, tidak sahih dari Nabi tentangnya, suatu hadits yang bisa diikuti. Namun Ibnu Abi Hatim meriwayatkan di sini suatu hadits yang tidak sahih sanadnya, karena diriwayatkan dari Yazid Ar-Roqashi dari Anas, sedangkan Yazid sekalipun dia termasuk orang solid tetapi dia adalah lemah menurut para imam ahli hadits. Muatan kisah ini juga batil sebagaimana nampak jelas bagi orang yang berakal. Ibnul Arabi berkata tentang kisah ini. Kisah ini jelas sekali batil karena Daud alaihi salam tidak mungkin menumpahkan darah orang lain untuk kepuasan hawa nafsunya. Abu Hayyan berkata, Allah menjadikan Nabi Daud sebagai khalifah di muka bumi, hal ini menunjukkan tentang tingginya kedudukan beliau dan terpilihnya beliau, sekaligus membantah orang yang menisbatkan kepada beliau kisah yang tidak pantas dengan kenabian. Imam Ibnu Hazm membongkar kisah ini secara tajam dalam kitabnya Al-Fisol, bahkan beliau mensifati para pembuat kisah ini sebagai pendusta yang berpedoman dengan khurafat Yahudi. Beliau berkata, demi Allah, semua orang pasti tidak ingin untuk mencintai istri tetangganya dan berencana untuk membunuh suaminya agar bisa menikahi istrinya tersebut dan meninggalkan sholat karena melihat burung. Semua ini adalah perbuatan orang-orang bodoh, bukan orang yang baik. Lantas bagaimana dengan Rasulullah yang mendapatkan wahyu kitab? Allah membersihkan beliau untuk terlintas dalam benaknya hasrat keji ini, apalagi melakukannya.
Syekh Al-Albani berkata, kisah tentang terfitnahnya Nabi Daud alaihi salam karena dia melihat istri prajuritnya, Areya, sangat masyhur dan tersebar dalam kisah para nabi dan sebagian kitab tafsir. Seorang muslim yang berakal tidak akan meragukan tentang batilnya kisah ini, karena dalam kisah tersebut terdapat hal-hal yang tidak pantas dengan kedudukan para nabi. Seperti beliau berusaha untuk membunuh suaminya agar dia menikahi istrinya setelah kematiannya. Setelah menyebutkan hadits, beliau berkata, nampaknya, kisah ini adalah Israiliyat yang dinukil oleh ahli kitab yang tidak meyakini kemasuman para nabi. Alangkah bagusnya ucapan Al-Bikoi dalam tafsirnya 5 halaman 434, kisah tersebut dan yang semisalnya adalah kedustaan orang-orang Yahudi. Lanjutnya, sebagian orang Yahudi yang telah masuk Islam pernah bercerita padaku bahwa mereka sengaja membuat cerita tersebut karena Isa termasuk keturunan beliau, Daud alaihi salam, agar mereka mendapatkan celah untuk mencelanya. Para ulama telah ramai-ramai menjelaskan kebatilan kisah ini. Lihatlah dalam tafsir Al-Alusi 19 halaman 159, Faidul Bari, Al-Sahih Bukhari 4 halaman 38-39, Al-Israiliyat wal Mauduat Abu Syubah halaman 369, Al-Israiliyat fi Tafsir wal Hadits Muhammad Husain Az-Zahabi nomor 130, 139, 148 dan lain-lain. Demikian penjelasan kisah palsu terfitnahnya Nabi Daud alaihi salam, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiton, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.